Ada monster merah raksasa. Tetap di rumah, tutup semua pintu dan jendela. Bunyi pengeras suara terdengar di seluruh penjuru kota. Kamu meloncat kebingungan dari tempat tidur. Peringatan itu terus berlanjut. Tetap di rumah, ada monster merah raksasa. Kamu berlari keluar menuju balkon dan melihat ke bawah. Banyak mobil polisi, ambulans, dan bahkan truk pemadam kebakaran dengan sirine meraung-raung di jalanan. Orang-orang berlari di sepanjang trotoar sambil berteriak, "Semut!" Semut? Serangga kecil itu. Rata-rata semut kan hanya berukuran kurang dari 3 cm. Apa sih yang terjadi di kota ini? Tiba-tiba, dari ujung jalan muncul seekor semut merah raksasa. Ukurannya sebesar manusia, dengan tenang ia berjalan sambil mengayunkan antena panjangnya ke kanan dan ke kiri, mencari mangsa, membuka tutup rahangnya seperti sebuah jebakan. Ia bergerak semakin dekat ke rumahmu, lalu mengangkat kepalanya dan melihatmu. Lalu, monster itu meloncat ke permukaan dinding dan mulai merangkak ke arahmu. Berkat cakarnya yang seperti kait, semut bisa benar-benar memanjat permukaan vertikal. Oh, tidak! Kamu membanting pintu balkon dan bersembunyi di balik sofa. Menemukan remote TV, lalu segera menyalakan TV yang sedang menayangkan siaran berita. Seorang reporter berdiri di alun-alun dengan panik sambil melihat sekeliling. Seekor semut merah raksasa sedang menyeret pohon, akar pohonnya pun meninggalkan jejak di jalanan. Seorang saksi mata menuturkan kisahnya. Aku sedang di toko untuk mencari cookies favoritku. Tiba-tiba saja, 2 monster muncul dari balik meja konter. Mereka menyambar tumpukan kemasan cookies, membukanya, dan menelan habis semuanya. Mengerikan! Mereka makan semua cookiesku sebab mereka punya 2 perut. Yang satu untuk mencerna makanan, dan yang lain menyimpan makanan untuk dirinya sendiri dan kerabatnya. Mereka berkomunikasi satu sama lain dengan antena mereka. Aku tidak paham sedikit pun, sebab tidak pernah belajar bahasa mereka. Bahasa ini juga tidak ada di Google Translate. Berita di TV menampilkan kejadian dari berbagai sudut kota. Semut raksasa ada di mana-mana. Mereka bergerak berkelompok. Sebagian dari semut-semut ini memanjat bangunan. Orang-orang mengawasi jendela mereka dan menutup tirai dengan panik. Semut-semut mencabuti pepohonan dan tiang serta membawanya entah kemana. Mereka berkeliaran di jalanan, mengambil alih jalur mobil. Semut seukuran manusia bisa bergerak dengan kecepatan hingga 55 km per jam. Beberapa kecelakaan mobil dengan semut pun tak dapat dihindari. Kota kacau balau. Orang-orang bersembunyi di rumah mereka. Tapi, semut-semut itu terus berdatangan. Satu di antaranya memasuki pusat perbelanjaan dan melewati bagian pakaian tanpa berhenti. Tampaknya dia tidak tertarik dengan tren fashion terbaru. Semut itu menuju bagian nutrisi olahraga. Semua produk protein dimasukkannya ke dalam keranjang. Lalu ia pun bergegas pergi. Semut-semut berkumpul di tengah kota. Mereka menyeret semua yang bisa mereka angkat. Mobil, tiang, pohon, rambu-rambu, dan lampu lalu lintas. Lalu meletakkannya di satu tempat. Timbunan barang ini membentuk bukit tempat diletakkannya sebuah singgasana. Salah satu semut mengambilnya dari museum seni setempat. Dan kini dikelilingi oleh semut penjaga, muncullah sang ratu semut. Pelan-pelan ia bergerak menuju singgasananya, lalu mendudukinya. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Berawal dari sebuah sarang semut biasa di tengah hutan, 2 semut pekerja sedang mencari makan tak jauh dari sarangnya. Hei Mito, kita harus menemukan sesuatu yang lezat. Kalau tidak, kamu tahu kan, Ratu akan menghukum kita. Shh, Miti, lihat, apa itu? Bungkusan warna-warni, tulisannya protein. Aku tak tahu ini apa, tapi pasti rasanya lezat. Kedua semut itu menyambar bungkusan tersebut, menggotongnya di atas pundak, dan berjalan kembali menuju sarang mereka. Semut bisa mengangkat beban beberapa ratus kali bobot tubuhnya. Di pintu masuk sarang semut, mereka disapa oleh semut-semut penjaga. Di dalam setiap sarang semut, terdapat labirin raksasa dengan banyak ruangan. Di dekat permukaan sarang, terdapat beranda di mana semut-semut dapat menghangatkan diri ketika hawa dingin. Ada juga area rekreasi tempat semut bisa tidur selama 15 menit untuk memulihkan tenaganya. Tetapi, kedua pahlawan kita sedang menuju area penyimpanan makanan. Mereka membuka bungkusnya dan mencicipi makanan baru itu. Rasanya enak. Mereka pun membawa makanan lezat itu kepada sang ratu. Komposisi protein mulai menunjukkan efeknya. Semut-semut mulai tumbuh dan dalam beberapa hari, ukurannya sama dengan manusia.
Sementara itu, malam pun tiba, suasana pun hening. Dengan berani, kamu pergi keluar dengan tenang menyusuri jalan menuju toko terdekat membawa pengusir serangga. Tiba-tiba, 2 ekor semut mendekat. Kamu membuka kemasan pengusir seranggamu dan menyemprotkannya. Kedua semut itu menggoyangkan antenanya yang menangkap bau tidak sedap, lalu memutuskan melarikan diri. Pemerintah kota telah mengadakan pertemuan darurat. Kamera-kamera pengawas telah merekam kedatangan semut-semut raksasa dari arah timur kota, melemparkan para pengemudi keluar dari mobilnya, dan berkendara menuju pusat kota dengan arogan serta melanggar semua aturan lalu lintas. Segerombolan semut bergerak melintasi lapangan hingga tiba di sebuah sungai. Mereka membuat jembatan hidup untuk menyeberanginya. Semut-semut pun muncul di kendaraan umum, kereta bawah tanah, kafe-kafe, dan bahkan di bar. Segerombolan semut menguasai pusat kebugaran. Mereka berlari di atas treadmill dan mengangkat beban. Wali kota membuat laporan, "Kita harus melawan monster ini. Kita butuh tim pengendali semut dan tindakan nyata mengatasinya." Kamu pun bergabung dengan tim ini. Semut takut akan burung, jadi tim memutuskan untuk melakukan serangan udara. Hari berikutnya, sejumlah helikopter tiba. Mereka bergiliran terbang di atas pusat kota, membuat takut semut-semut. Beberapa semut pemberani berkelompok dan mencipratkan asam yang berfungsi sebagai perlindungan dari predator. Helikopter terbang menjauh, ratu melambaikan bendera putih. Kelompok pengendali semut dan para ahli mirmekologi terbaik negara dikirim untuk bernegosiasi. Mirmekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang semut. Mereka tiba di pusat kota lengkap dengan rompi anti peluru berbalut jaring anti nyamuk. Dengan menggunakan alat pembaca getaran, para ilmuwan bisa menerjemahkan perkataan semut-semut ini. Sang ratu mengambil mikrofon. "Kami telah bekerja keras sepanjang hidup kami. Cukup, kami lelah. Peradaban kami telah mencapai ukuran maksimal. Jumlah keseluruhan biomasa semut dengan manusia itu sama. Bayangkan, jika kami mengungkap rahasia pertumbuhan kami kepada koloni lainnya, kami akan mengambil alih dunia. Otak kami terdiri dari 250.000 sel. Kami cukup pandai untuk mengatur semuanya. Kami akan memulainya dari kota Anda." Selama negosiasi, diam-diam kamu memasuki gudang penyimpanan makanan mereka. Kamu menemukan semua protein, sumber pertumbuhan dan kekuatan yang baru saja mereka kumpulkan. Kamu kembali kepada ketua tim dan membisikkan sesuatu. Ketika malam tiba, sebuah mesin giling berangkat dari markas besar kelompok pengendali semut. Mesin itu mendekati ruang penyimpanan protein. Semut penjaga mencoba menghentikannya, namun tidak berhasil. Penggiling aspal itu melaju terus, menggilas persediaan makanan semut-semut itu. Semua semut terbangun karena kegaduhan yang ditimbulkan. Protein mereka telah hancur. Mereka mulai mengecil dan mengecil sampai kembali ke ukuran semula. Sebagian dari mereka berhasil meloloskan diri, tetapi yang lain berhasil ditangkap oleh manusia dan sekarang tinggal di pertanian semut yang indah di rumah-rumah warga.